Ada yang berseloroh, tak baca berita, tak terinformasi. Baca berita, dapat misinformasi. Sebagai veteran wartawan dan pelaku media, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan menelisik semua informasi lebih jernih dengan kacamata saya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Kacamata Doro. Nah, Dor. Kita jumpa lagi, pengen ngobrol lagi nih sama Doro. Lagi kita. Apa tema kita kali ini? Kali ini tuh pengen ngobrolin apa sih etika media dalam memberitakan kabar duka. Etika media. Ya, betul. Jadi satu kabar yang sedang santer kita dengar ya, Dor ya. Hilangnya, tenggelamnya anak dari Ridwan Kamil, Eril gitu ya. Semoga tenang di sisinya. Itu kan banyak diberitakan oleh media gitu. Ya. Cuman sayangnya ternyata banyak yang melenceng gitu Dor pemberitaannya, dikaitkan dengan hal gaib gitu. Nah, kalau menurut Doro sendiri tuh sebenarnya kenapa gitu ini terjadi? Gitu? Kenapa banyak pemberitaan yang tidak relevan kayak gitu? Iya. Oke, ini pertanyaan bagus juga nih, Rika. Terima kasih. Tapi sebetulnya bicara soal etika media itu tidak hanya menyangkut kabar duka. Ya, oke. Jurnalisme ya atau kode etik jurnalistik termasuk dalam pemberitaan di media itu dipakai di semua kesempatan lah. Ya, pertama-tama harus kamu tahu bahwa media itu menulis sesuatu berdasarkan yang namanya nilai berita, news value. Ada banyak. Salah satunya yang pertama, apakah berita itu aktual, ya baru terjadi atau tidak. Apakah menyangkut orang terkenal, apakah mengandung dampak yang luar biasa, apakah dia unik, apakah itu menimbulkan perasaan ibah, ada faktor human interest. Nah, banyak ya. Ya. Nah, termasuk ya berita duka itu kalau itu menyangkut orang terkenal gitu ya atau terkait dengan keluarga orang terkenal itu pasti akan menjadi pemberitaan. Punya nilai berita yang tinggi. Ya, itu satu. Nah, jadi dari satu sisi berita itu layak untuk ditulis. Ya. Di sisi yang lain, ya, zaman sekarang tuh kan media banyak sekali. Ya, jumlahnya udah 44.000 lebih lah. Ya. Termasuk yang media online. Saking banyaknya, kompetisinya cukup ketat. Ya kan? Masing-masing berlomba menulis banyak mungkin sebuah peristiwa. Ya. Masing-masing ingin menyajikan hal yang berbeda. Ya. Menampilkan hal yang eksklusif. Nah, pada titik itulah ya seringkali terjadi pelanggaran etik. Termasuk tadi yang berita duka ya, saking bersemangatnya karena menyangkut orang terkenal, media itu mencari tidak hanya peristiwa dukanya, kecelakaannya, tapi dicari dari berbagai macam sudut. Jangan sampai satu media ketinggalan dari media yang lain, ya kan? Nah, akhirnya diulik lah, dicari apa yang belum ditulis, termasuk tadi soal ramalan. Nah, apakah ramalan itu penting? Nah, ini yang sebaiknya ya, idealnya itu media itu menghindari hal-hal yang spekulatif, apalagi berbau klinik. Berita spekulatif, ramalan itu masih bisa atau ditolerir lah gitu ya. Kalau menyangkut misalnya ramalan ekonomi masa depan di Indonesia, overlook, overview, proyeksi, ya, ramalannya tidak ngarang, ada basis ilmiahnya, based on scientific, berdasarkan data-data ekonomi tahun sebelumnya, sehingga bisa dimunculkan atau dibuat berita di masa depan atau tahun depan kira-kira ekonominya bagaimana nih, cerah atau suram. Nah, tapi kalau ramalan yang tidak ada basis data, tidak ada basis ilmiahnya, itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena media itu kan menjadi rujukan masyarakat. Tidak pantaslah kalau menyajikan hal-hal yang sifatnya spekulatif, tidak berbasis kajian-kajian yang ilmiah, ya, data-datanya saintifik, begitu. Jadi
karena ada semangat yang terlalu menggebu lah. Jadi Ya. soal etik jadi dipinggirkan. Kadang-kadang terlupakan gitu ya. Nur, ya. Betul. Tapi memang sebetulnya kalau berbicara tentang etika sendiri, Hmm. terutama dalam etika pemberitaan Ya. hal yang berduka gitu ya. Sebenarnya koridornya sejauh mana sih kita bisa menceritakan atau misalnya kita bisa mengabarkan gitu. Mungkin wartawan atau mungkin konten kreator. Koridor apa yang perlu kita awasi gitu, Don, dalam hal duka? Oke. Nah, dalam industri media ada yang namanya kode etik pers Ya. atau kode etik jurnalistik. Itu saya kira wartawan profesional sudah hafal. Ya. Kalau belum hafal, silahkan googling dulu lah. Ayo wartawan. Kalau wartawan sampai tidak tahu yang namanya kode etik jurnalistik itu kelewatan. Nah, itu yang menjadi koridor, menjadi dasar ketika bekerja, ya kan? Kalau tidak tahu kode etiknya, ya bagaimana dia akan menerabas koridor itu kan? Oke. Iya kan? Jadi hafal dulu. Misalnya kode etiknya mengatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyiarkan kabar bohong, ya kan? Wartawan Indonesia menghormati narasumber yang diwawancara. Wartawan Indonesia mengedepankan kebenaran, fakta, ada check and recheck, verifikasi dan seterusnya. Nah, itu koridornya. Selain ada yang namanya Undang-Undang Pers nomor 14 tahun 90 kalau nggak salah. Itu juga menjadi koridor pekerjaan sebagai wartawan. Nah, itu pegangannya dua. Pegangan itu. Betul. Maka kemudian kalau misalnya memang mau mengabarkan berita duka gitu. Sebenarnya informasi apa aja sih, Dor, yang sebetulnya penting gitu dan etis ya tentunya dikabarkan ke halayak publik. Ya, yang pertama tentu saja peristiwa itu sendiri. Apakah peristiwa duka, kecelakaan, bencana alam, dan seterusnya. Ya, menyangkut kan rumusnya 5W 1H. Ya, when, where, who, how ya. Peristiwanya seperti apa? Kronologinya. Orang kan ingin tahu loh, kok misalnya ada kecelakaan. Ini kenapa kok bisa terjadi? Ya, yang kedua, bagaimana penanganannya? Ya kan? Berikutnya, korbannya ada berapa? Siapa namanya? Kemudian bagaimana perkembangan terakhirnya? Bagaimana otoritas menangani kejadian tersebut? Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kalau orang lain, media lain atau media ingin mencari angle atau sudut pemberitaan yang lain? Justru itu tantangannya, kreativitas mencari. Jadi misalnya dalam pencarian orang hilang misalnya, apa saja teknologi yang digunakan? Ya kan? Kemudian apalagi ya, kalau ada satu peristiwa kecelakaan, kemudian sudah diketahui nama korban, kronologi, terus upaya pencarian, mungkin rumah sakit yang akan dipakai untuk menangani korban misalnya. Atau lokasi kejadian boleh nggak, Dor? Boleh, lokasi kejadian digambarkan. Lokasi ini di mana, di kota apa, profil lokasi seperti apa, apakah bergunung-gunung, berlaut, laut, sungai. Kalau sungai mungkin bisa digambarkan dengan misalnya kedalamannya berapa, terus apakah arusnya kuat dan seterusnya. Intinya, ya, usahakan secara kreatif mencari angle penulisan yang menyangkut hal-hal yang penting, yang relevan. Sebaiknya menghindari misalnya tentang perasaan keluarga korban. Nggak relevan kan? Betul. Kemudian ya kesan-kesan dari orang-orang yang mungkin belum mengenal, baru kenal hari itu gitu kan. Mas, gimana kesan yang lihat korban gitu? Nggak penting kan. Jadi cari yang relevan. Kemudian juga perlu diingat, ya apalagi kalau ini menyangkut kabar duka, empati kepada korban dan keluarga korban. Perasaan mereka gimana kalau diulik atau ditanya-tanya hal-hal yang sifatnya personal, privacy, mengganggu privacy. Seringkali ya kita baca media terlalu jauh privacy yang dibongkar gitu ya, sehingga malah mengganggu keluarga tersebut. Ya kita harus media itu
harus juga mengedepankan yang namanya jurnalisme empati. Jurnalisme empati itu baru tuh Dor aku dengar. Apa Oh, itu? Jurnalisme empati itu gimana? Ya, Dor? jurnalisme empati itu secara ringkas gitu ya, adalah semangat para jurnalis ya untuk memposisikan, berusaha berempati lah kepada korban atau keluarga korban, memikirkan perasaan, mempertimbangkan Oke, ya, perasaan mereka ketika menulis. Kalau tulisannya itu kira-kira mengganggu hatinya, pasti juga akan mengganggu keluarga korban. Gitu. Jadi empati yang dikedepankan gitu. Oke, nah mungkin yang menarik juga ya Dor ya, dan aku juga ingin tahu lebih lanjut gitu. Kan seringkali tuh media, seringkali berita duka itu kan dikabarkan juga melalui media sosial. Betul. Nah, banyak juga netizen yang yaitu kayak apa namanya ketika memberi respons kok malah kanan kiri ini dibilang settingan politik lah misalnya, atau misalnya kurang berempati gitu ya terhadap berita duka tersebut. Nah, sebagai netizen gitu, seharusnya tuh kita bagaimana sih dalam memberi respon atau bersikap ketika menerima berita duka di ruang digital kita? Nah, ini lagi-lagi ya, kita perlu mengingatkan teman-teman di media sosial, warganet, untuk selalu jaga perilaku, jaga jempolnya. Nah, karena jempolmu harimaumu. Dan sikap untuk selalu tahan diri itu penting. Apalagi kalau kita tidak tahu persis peristiwa ini sebetulnya apa. Sebaiknya tidak berasumsi, oh ini settingan, oh ini bukan. Gitu ya. Satu, itu nanti melukai perasaan keluarga. Jadi tadi selain jurnalisme empati, ini juga perlu juga perilaku yang empati juga. Dari netizen ketika membaca. Kalau ingin bersimpati, bisa mengucapkan ya ikut berduka cita saja. Ya, tanpa memberi tambahan yang julid-julid itu. Nah, itulah kan. Iya kan? Bayangkan kalau itu yang mengalami adalah keluarganya sendiri. Ya kan? Kalau keluarga itu merasakan kedukaan yang dalam, bayangkan keluargamu kalau begitu bagaimana? Terus kamu dikomentari oleh orang lain seperti itu bagaimana? Ya, jadi harus tahan diri lah, tahan jempolnya itu, Wika. Ya, jaga jempolmu, karena jempolmu harimaumu. Jadi ya itu kembali lagi ya, bukan mulutmu harimaumu lagi sekarang. Betul. Kan jempolmu juga bisa jadi harimaumu. Yang akan mengerkah kepalamu. Itu dia. Nah, jadi memang perlu hati-hati gitu ya, sama halnya dengan ketika kita di media sosial, kita harus punya empati yang sama besarnya dengan ketika kita berhubungan secara sosial ya. Betul. Di masyarakat. Jadi diingat tuh, empati jadi salah satu kuncinya ya Dor ya. Doro, terima kasih banyak buat sharingnya hari ini. Tentunya pengen banget sharing lagi sama Doro ke depannya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kacamata Doro.